Om Swastiastu, Krama Bali yang saya hormati. Pada hari ini saya kembali menyapa Krama Bali dimanapun berada. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan wicara di desa adat. Wicara itu artinya konflik, jadi sengketa yang ada di desa adat. Kenapa kita bicara terkait dengan wicara desa adat? Karena kita tahu belakangan ini, bahkan mungkin sejak dulu sesungguhnya sudah ada yang namanya wicara atau sengketa-sengketa di desa adat, baik antara krama adatnya sendiri dengan prajuru adat, dalam hal ini mungkin bendese, kemudian petajuh, penyarikan, kemudian petengan atau prajuru yang lainnya, dan atau juga ada wicara antar desa adat satu dengan desa adat yang lainnya. Nah, ketika kita bicara soal wicara di desa adat atau sengketa atau konflik di desa adat, dalam beberapa kejadian di Bali, memang yang sering terjadi adalah antara krama desa adat tersebut dengan prajuru desa adatnya atau dengan masyarakat adat setempat. Kadangkala krama yang ada di desa tersebut memiliki persoalan yang menyebabkan prajuru desa adat, yang menyebabkan desa adat harus mengambil keputusan untuk menentukan sikap terkait dengan keberadaan krama tersebut. Dulu sekali ada istilahnya kejadian krama adat yang harus kesepekan atau kesepekan seperti itu atau dikucilkan akibat tidak mentaati aturan-aturan yang ada di desa adat. Dan itu terjadi karena memang setelah diputuskan oleh prajuru desa adat melalui paruman untuk memberikan sanksi kepada krama adat tersebut. Dan seiring dengan perkembangan zaman, sesungguhnya sanksi adat yang berupa kesepekan itu sesungguhnya memang sudah dihapus oleh Majelis Desa Adat yang dulu kita sebut dengan Majelis Desa Pekraman atau MDP melalui Pesamuan Agungnya. Dan ketika kita bicara terkait dengan hal-hal yang menyangkut tentang sanksi kepada krama adat atau sanksi yang dijatuhkan oleh desa adat kepada kramanya, itu sesungguhnya banyak sekali pertimbangan. Kita di Bali tentu tidak berharap hal-hal seperti ini akan terjadi sepanjang masa, kemudian di masa-masa yang akan datang. Dan memang ini adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa adat itu sesungguhnya bagaimana kita prinsipnya adalah ngayah, lascaria, tulus ikhlas, dan di desa adat inilah kita menyama beraya sehingga harus terjadi segilik seguluk paras paros sar penaya. Artinya bagaimana unsur kebersamaan itu ada di desa adat tersebut. Karena kita tahu di desa adat yang menjadi krama adat itu adalah saudara kita, nyama kita yang beragama Hindu yang mipil di desa adat. Artinya mipil itu dia tercatat sebagai krama adat dengan menyungsung kayangan 3 di desa adat tersebut. Namun tentu kita tidak bisa hindari dalam beberapa kesempatan terjadi juga yang namanya wicara atau sengketa atau bahkan perkara adat. Ketika kita bicara wicara dalam konteks ini sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, yang dimaksud dengan wicara itu adalah perkara adat murni. Karena kita tahu dalam setiap sengketa atau konflik, selain tentang berkaitan dengan desa adat, ada juga karena persoalan pidana atau persoalan perdata. Tentu itu adalah konteksnya dalam hukum negara. Tapi ketika bicara soal wicara di desa adat adalah berkaitan dengan perkara adat murni yang bersentuhan dengan hal-hal hukum adat yang ada di Bali. Hukum adat itu apa? Dalam konteks Perda nomor 4 tahun 2019, hukum adat itu sesungguhnya ada 2 garis besarnya, yakni awig-awig di desa adat tersebut dan prarem. Dan ini semua adalah sudah dituliskan oleh prajuru, oleh desa adat melalui paruman dan disuratkan bahkan diregistrasi, dan itulah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tata titi kehidupan masyarakat di desa adat tersebut. Ketika kita mengacu kepada awig-awig, kepada prarem, tentu sesungguhnya
ketika kita konsisten, ketika kita komit, tidak akan mungkin ada wicara atau konflik kalau kita memang semangat kita adalah kebersamaan tersebut. Dalam konteks ini, awig-awig dan juga prarem pasti dihasilkan dari proses yang cukup panjang, di mana ada kebiasaan-kebiasaan di desa adat, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kerama tersebut, kemudian dituliskan, disuratkan menjadi sebuah awig-awig dan disepakati bersama. Ketika sudah disepakati bersama, sudah semestinya menjadi kewajiban kita untuk mentaati. Namun demikian, dalam hal kehidupan bermasyarakat, hal-hal seperti ini tidak bisa kita hindari juga, akan terjadi konflik atau sengketa. Itu sebabnya sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019, tugas dan wewenang dari prajuru desa adat itu sesungguhnya kan ada membuat awig-awig dan prarem. Dan prarem itu juga ada beberapa. Salah satunya adalah yang dimaksud dengan prarem penepas wicara. Jadi ada prarem itu ada prarem penyacah. Jadi prarem penyacah itu adalah aturan atau prarem yang menjabarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan awig-awig. Jadi apa yang ada di awig-awig itu kemudian dipaparkan melalui prarem penyacah. Yang kedua adalah prarem pengele. Prarem pengele itu artinya prarem yang dibuat terpisah, mengatur tentang hal-hal yang tidak ada di awig-awig tersebut. Kemudian inilah dibuatkan prarem. Dan yang ketiga yang perlu dan wajib ada di desa adat adalah prarem penepas wicara. Prarem penepas wicara ini adalah prarem putusan terkait dengan sengketa atau konflik adat di desa adat tersebut. Itu sebabnya di Perda ini ada prarem penepas wicara yang untuk antisipasi apabila ada kerama adat, ada prajuru adat atau warga adat di sana ada bermasalah, dan itu diputuskan melalui paruman yang mengacu kepada prarem penepas wicara tersebut. Kerama Bali yang saya hormati, tadi kita bicara soal terkait dengan wicara. Apa itu wicara yang ada di desa adat? Nah sekarang siapa yang bisa menyelesaikan wicara di desa adat tersebut? Nah, ketika sudah selesai dalam konteks prarem penepas wicara, tentu ada pihak yang harus melaksanakan untuk mengambil putusan terkait dengan wicara tersebut. Ini adalah tugas dari Kerte Desa. Kerte Desa itu artinya pengadilan desa yang ada di desa adat. Ini Kerte Desa ini sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki pengalaman di bidang hukum adat dan akan membuat putusan yang berkaitan dengan wicara tersebut. Ini Kerte Desa ini bisa bersumber dari orang-orang atau kerama desa yang ada dan diusulkan oleh warga di Banjar masing-masing. Nah, kemudian yang menjadi ketua Kerte Desa secara ex officio adalah bendesa adat tersebut. Nah, bagaimana ketika persoalannya bendesa adat mengalami masalah, kemudian disengketakan atau dikonflikkan oleh keramanya sehingga menjadi wicara di desa adat? Tentu sudah diatur juga dalam penyelesaian sengketa ini, ketika bendesa adat mengalami persoalan atau wicara, tentu akan digantikan oleh posisinya oleh anggota Kerte Desa yang lebih tua, yang paling tua. Jadi ketika ada konflik antar prajuru, antar anggota Kerte Desa dengan kerama yang disengketakan itu, tentu dia harus mundurkan diri. Tidak saja bendesa, anggota sabe desa, anggota Kerte Desa yang lain juga demikian. Ketika dia ada konflik dan dianggap ada konflik kepentingan, bahwa itu menimbulkan sengketa yang menyebabkan ada konflik kepentingan, dia harus mundur. Jadi Kerte Desa ini memang jumlahnya ganjil, 3, mungkin ada 5 dan sebagainya, tergantung dari desa adat tersebut. Nah, kemudian ketika sudah terjadi konflik, kemudian terjadi penyelesaian sengketa atau wicara, itu bagaimana tahapannya? Tahapannya tentu Kerte Desa ini melakukan
kajian karena dia memiliki wewenang untuk memeriksa, memanggil, meminta keterangan, bahkan pada titik tertentu akhirnya memutuskan. Ini semua berdasarkan pada konsep bagaimana melakukan perdamaian, kemudian dengan cara musyawarah mufakat, kemudian dengan aspek kekeluargaan, prinsip-prinsip kegotong royongan, sehingga sesungguhnya apa yang diputuskan oleh Kertedesa melalui Paruman untuk menyelesaikan wicara ini muaranya adalah agar terjadi guyub, agar terjadi kebersamaan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Dan tentu kita harapkan di Desa Adat akan arif bijaksana, karena di dalam prinsip dari wicara ini adalah lascarye, jadi lasye itu artinya ikhlas. Kemudian yang kedua adalah sujati, bagaimana kebenaran itu betul-betul benar diungkap dan dicarikan dan dijadikan jalan kebenaran untuk pedoman kita bahwa siapa yang benar, siapa yang salah dalam konteks itu. Yang ketiga adalah patut, artinya kepatutan. Patut tidak bahwa wicara ini harus diselesaikan dengan cara begini, kemudian harus memenangkan si A atau si B, atau mungkin hasilnya musyawarah mufakat. Itu prinsipnya adalah lasye, kemudian sujati, dan kepatutan. Bagaimana ketika misalnya konflik atau sengketa adat ini tidak selesai di desa adat tersendiri? Jadi ada warga yang memang tidak puas walaupun sudah dihasilkan putusan oleh Paruman Desa Adat melalui Kertedesa ini, tentu sebagai Krama memiliki juga hak untuk menyampaikan persoalan ini ke tingkat bendesa di tingkat atasnya. Di Perda nomor 4 2019 tentang Desa Adat bahkan juga dibuatkan surat keputusan Pesamuan Agung melalui Majelis Desa Pakraman dulu sebelum ada MDA tahun 2011 juga sudah dibuatkan tentang tata cara penyelesaian wicara ini. Jadi penyelesaian wicara ini bisa disampaikan kepada Majelis Desa Adat di jenjang lebih tinggi. Ketika di Desa Adat dianggap tidak selesai karena mungkin tidak puas keramanya, bisa dilaporkan atau disampaikan kepada Majelis Desa Adat Kecamatan. Jadi di kecamatan itulah berproses, kemudian dilakukan pemanggilan-pemanggilan, kemudian bahkan Majelis Desa Adat tingkat kecamatan juga membentuk semacam sabekerte seperti itu ya, kemudian bentuk semacam majelis begitu, kemudian memanggil pihak-pihak dan mengambil keputusan. Nah, kemudian di tingkat Majelis Desa Adat di kecamatan seandainya memang tidak puas dan hasil putusan itu kemudian juga dilaporkan atau digugat lagi oleh pihak yang berperkara, tentu bisa dilaporkan di tingkat atasnya kepada Majelis Desa Adat di kabupaten. Jadi MDA kabupaten yang akan menyelesaikan. Kemudian demikian juga berikutnya akan berjenjang, ketika di kabupaten tidak sampai selesai bisa dibawa ke Majelis Desa Adat di provinsi. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan di Majelis Desa Adat provinsi, jadi ketika membawa bicara itu ke majelis, yang pertama dibawa adalah bagaimana putusan dari majelis atau Kertedesa yang ada di bawah itu, di Desa Adat itu harus dilampirkan, kemudian dibawa ke Majelis Desa Adat untuk boleh dikatakan semacam banding atau semacam pengajuan wicara di tingkat berikutnya. Kemudian harus dilaporkan juga, dilampirkan juga kronologis kejadiannya. Kemudian yang ketiga adalah harus juga melampirkan tentang solusi atau wacana yang akan kira-kira ditawarkan. Dan yang keempat adalah harus siap menerima apapun dari putusan yang disampaikan oleh majelis. Ketika sudah sampai di Majelis Desa Adat di tingkat provinsi, itu apapun putusannya itu biasanya adalah bersifat final. Artinya itu sudah tentu melalui berbagai pertimbangan dari tingkat bawah di Majelis Desa Adat Kecamatan, Majelis Desa Adat Kabupaten sampai ke provinsi. Itu sifatnya adalah final dan mengikat. Nah, itu yang menjadi putusan, dan selama ini memang Majelis Desa Adat Provinsi Bali beberapa kali sudah memutuskan berkaitan dengan wicara di Desa Adat ini. Dan tentu kita berharap apapun putusan yang disampaikan melalui
Majelis Desa Adat Provinsi Bali ini sebetulnya bisa diterima. Nah, jadi ini khusus untuk wicara ini memang berkaitan dengan wicara atau sengketa adat murni. Jadi tidak ada kaitan dengan pidana maupun perdata. Tentu ketika kita bicara pidana maupun perdata itu ada hukum negara, karena kita dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika kita bicara soal wicara atau sengketa adat ini, tentu aturannya, pedomannya adalah hukum adat, baik berupa awik-awik maupun berupa prarem. Krama Bali yang saya hormati, berkaitan dengan wicara ini tentu kita memang berharap tidak akan terjadi di desa adat. Tadi adalah bagaimana berkaitan dengan wicara antara krama adat dengan bendesa adat atau prajuru di desa adat tersebut, atau dengan paruman atau dengan masyarakat adat tersebut. Nah, bagaimana dengan wicara antar desa adat? Jadi kadangkala ada beberapa kejadian yang melibatkan antar desa adat, misalnya berkaitan dengan batas desa atau berkaitan dengan aset desa adat, di mana ada perebutan antar desa adat dan sebagainya. Nah, ini juga kerap muncul di Bali, dan saat ini memang ada beberapa yang dilaporkan dan diselesaikan di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ini juga tahapannya sama dengan penyelesaian sengketa adat atau konflik adat sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh MDA Provinsi Bali, sesuai dengan tata cara tahun 2011 yang diputuskan melalui pesamuan itu. Sesungguhnya ini konflik atau sengketa antar desa adat ini bisa diselesaikan mulai dari jenjang terbawah. Jadi mulai dari MDA di tingkat kecamatan, kemudian MDA di tingkat kabupaten, kemudian nanti terakhir adalah di MDA tingkat provinsi. Nah, ketika di tingkat provinsi, sekali lagi itu putusannya pasti sudah harus final dan mengikat, karena kita sangat menghargai sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita di Bali sangat menghormati tentang desa adat dan hukum adat. Bahkan memang kesatuan masyarakat adat yang ada di Bali dan mungkin di seluruh Indonesia sudah diakui melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 tersebut, bahwa negara mengakui tentang kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya tersebut dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya apa? Artinya ketika wewidangan yang ada di desa adat, termasuk juga dengan hukum adat yang berlaku di situ, dengan tata krama yang berlaku, kemudian dengan tradisi yang ada di situ, diakui oleh negara. Artinya segala putusan yang diambil oleh prajuru adat dengan tetap mengacu kepada hasil keputusan bersama melalui paruman, itu sesungguhnya adalah sangat tepat dan harus dihormati oleh kita selaku krama adat. Jadi keputusan tertinggi sesungguhnya di desa adat itu adalah ada di paruman warga atau paruman krama adat. Apapun hasil yang dilakukan, kebijakan yang dibuat oleh prajuru kemudian disampaikan melalui paruman krama adat dan disepakati oleh paruman desa adat, itu menjadi keputusan yang wajib dihormati oleh seluruh krama. Bagaimana dengan krama yang tidak mentaati keputusan yang sudah diambil oleh paruman di desa adat itu? Tentu itu tidak boleh demikian, karena ketika misalnya dia tidak hadir, tidak ikut dalam paruman, walaupun sesungguhnya sudah mendapatkan oleman atau undangan untuk menghadiri paruman, kemudian tidak hadir, itu dia harus menerapkan prinsip mesrah kalah. Artinya dia harus menghormati apapun putusan yang diambil oleh paruman di desa adat, walaupun orangnya tidak hadir. Nah, itu berarti resikonya sendiri, karena itu memang paruman itu menjadi lembaga pengambil keputusan tertinggi di desa adat. Nah, demikian juga dengan wicara ini, dan kita memang juga tidak ingin membuat sebuah putusan di desa adat yang sangat
yang boleh dikatakan memberatkan kerama adat. Dan bagaimana sesungguhnya sanksi yang diberikan oleh desa adat kepada keramanya sifatnya adalah melakukan pembinaan, melakukan upaya-upaya untuk pengawasan, upaya-upaya untuk bagaimana kita bersama-sama mentaati, bersama-sama untuk guyup di desa adat. Jadi paras-paros salulung sabayan take, ya, bagaimana mereka kita harus bersama-sama aja, karena ya kita sadar lah, kita di desa adat di Bali dengan kerama adat yang mungkin tidak banyak, karena kita adalah masyarakat yang minoritas di Indonesia. Tentu kita berharap mari kita saling menghargai, saling menghormati, sehingga tidak ada wicara yang terus membuat malah kita menjadi terpecah belah, menjadi terkotak-kotak. Sudah kecil tapi ternyata malah tambah runyam, tambah persoalan, tambah konflik dan sebagainya. Nah, ini dah tujuannya ada Perda nomor 4 tahun 2019, kemudian di situ juga ada Majelis Desa Adat yang akan menjadi pengayom dari desa adat yang ada di antar semuanya itu, sehingga ketika ada konflik antar satu desa adat dengan desa adat yang lain, ada pihak yang menyelesaikannya. Dan kita juga sangat berharap karena kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan zaman bahkan sangat besar pengaruhnya terhadap bagaimana kondisi di desa adat kita di Bali. Mungkin ini yang menjadi salah satu penyebab kerap kali munculnya wicara atau sengketa di desa adat. Kalau dulu kita bicara soal desa adat, banyak dan menjadi prioritas, kadang-kadang menjadi pemikiran utama pasti adalah sifatnya ngayah. Kemudian kita bagaimana bersama-sama, bahkan dulu banyak orang yang tidak tertarik untuk menjadi prajurit di desa adat, tidak tertarik untuk mengabdi di desa adat. Tapi dengan perkembangan ekonomi akhirnya banyak orang yang berminat. Kadangkala itu menimbulkan persoalan-persoalan, menimbulkan sengketa, menimbulkan konflik baik antar keramanya dengan prajuru, antar kerama dengan desa adat, dan juga antar desa adat satu dengan desa adat yang lainnya. Dan ini kita hendaknya menjadi catatan agar kita memang betul-betul menjadikan desa adat sebagai tempat untuk melaksanakan pengabdian kita, karena prinsip kita sebagai kerama Bali adalah bagaimana melaksanakan Trihita Karana itu dengan baik, bagaimana kita melaksanakan konsep parahyangan kita kepada Ida Sang Hyang Widi, penghormatan kita kepada Sang Pencipta, kemudian bagaimana kita melaksanakan konsep pewongan antar kita dengan kerama yang lain, karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan warga atau kerama yang ada di sekitar kita, dan bagaimana juga konsep palemahan, bagaimana kita menghormati lingkungan atau widangan atau wengkon yang ada di desa tersebut. Demikian kerama Bali yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.